Salam, selamat pagi Bapak Ibu terkasih. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, renungan pagi, mari kita merendahkan hati di hadapan Tuhan, kita berdoa. Allah Bapa yang baik, puji syukur kami persembahkan kepadamu Tuhan, kasih-Mu yang menyertai kami sepanjang malam hingga hari yang baru pagi ini. Dan kembali sebentar kami akan meneruskan pekerjaan kami, aktivitas kami sepanjang hari ini. Kiranya firman-Mu Tuhan menopang kami, menuntun kami untuk kehidupan kami sepanjang hari ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Roh-Mu yang kudus mengajari kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu terkasih dalam Yesus, untuk pagi ini firman Tuhan yang menjadi tuntunan bagi kita terambil dari surat Efesus pasal 4 ayat ke-26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Demikian firman Tuhan. Sahabat Gapes TV yang dikasihi Tuhan Yesus, nats renungan ini merupakan bagian dari judul perikop besar, yaitu manusia baru. Jemaat Kristen di Efesus pada waktu itu telah dimenangkan oleh karena pekabaran Injil Rasul Paulus dan mereka menjadi pengikut Yesus. Jemaat di Efesus menjadi bagian dari komunitas orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Sebelum menjadi orang Kristen, ada banyak hal lain yang menjadi kiblat, yang menjadi sandaran, menjadi standar kehidupan mereka. Itulah yang oleh Rasul Paulus sebut sebagai manusia lama, yaitu manusia yang mengandalkan hidupnya pada perkara-perkara duniawi dan melakoni sikap-sikap yang duniawi juga. Tentu saja ada banyak contoh sikap sebagai identitas manusia baru. Salah satu di antaranya adalah teks hari ini, yaitu mengelola amarah. Seorang yang sudah menjadi orang percaya atau menjadi pengikut Yesus, bolehlah mengelola amarahnya. Hal ini memberi gambaran bahwa setiap orang pastilah pernah marah, bahkan boleh marah. Biarpun orang Kristen boleh juga marah. Sekalipun sudah menjadi pengikut Yesus, tentu tidak dilarang untuk marah. Kemarahan biasanya timbul karena sesuatu perbuatan yang tidak semestinya, karena tindakan yang tidak semestinya. Tentu wajar muncul amarah jika melihat sesuatu yang tidak semestinya, yang tidak sewajarnya. Hanya ada sikap yang berbeda ketika seorang pengikut Yesus menunjukkan amarahnya dengan orang yang tidak percaya pada Yesus. Satu hal yang harus diperhatikan ketika marah adalah jangan sampai berbuat dosa. Seperti apa contoh orang yang marah dan berbuat dosa? Amarah yang tidak dikelola berlanjut pada emosi, yang berbuntut pada tindakan penghinaan, penistaan, atau bahkan kriminal. Banyak tragedi sebagai akibat dari tidak mampu mengelola amarah. Saat kita marah, ada baiknya kita belajar menunda reaksi kita. Jangan langsung melampiaskan kemarahan kita lewat kata-kata, lewat umpatan-umpatan, cacian, makian, apalagi lewat tindakan yang merugikan pihak lain dan merugikan diri sendiri. Itu akibat kalau amarah tidak dikelola. Sahabat Gapes TV yang terkasih, jikalau demikian, bagaimana caranya agar amarah tidak menimbulkan dosa? Rasul Yakobus juga memberi nasihat begini. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Ketika amarah sedang menguasai kita, maka baiklah lebih dahulu kita menenangkan hati, menenangkan pikiran, dan masuk di dalam doa.
Minta hikmat dari Tuhan agar dituntun untuk mengeluarkan kata-kata yang bermakna, bahkan untuk melakukan tindakan untuk mendidik. Dengan demikian, amarah pada akhirnya memberi didikan dan ajaran untuk kebaikan, bukan menghina, bukan memfitnah, bukan mengecilkan, atau bahkan melakukan tindakan yang tidak baik. Hal ini pun tidak mudah. Dibutuhkan latihan untuk mengelola hati dan pikiran. Latihan yang baik dan berhasil membutuhkan kesabaran. Maka penulis Amsal mengatakan, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Memang untuk melatih menjadi sabar, untuk menyikapi kemarahan perlu ketekunan. Sahabat KBS TV yang terkasih, ada banyak faktor membuat kita kecewa, bahkan menimbulkan amarah dalam hati kita. Keadaan seperti itu lumrah terjadi dalam perjalanan hidup kita. Tidak ada kita ini yang pernah bebas dari amarah. Semua kita pernah. Namun kita harus mengingat dan menyadari identitas yang melekat dalam diri kita, yaitu sebagai manusia baru. Manusia yang dibaharui oleh penebusan Yesus Kristus. Sikap manusia baru yaitu mau mengelola amarah dan menjadikan amarah itu sebagai didikan dan pengajaran untuk kebaikan. Tuntunan Roh Kudus akan menolong kita menjadi pribadi yang mampu mengelola amarah untuk memproduksi didikan dan pengajaran. Mintalah senantiasa pertolongan dari Roh Kudus. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengaku sering juga marah karena berbagai hal dalam kehidupan ini. Bahkan kami mengaku seringkali tidak mampu mengelola amarah kami. Sehingga kata-kata, ucapan, perbuatan kami tidak menjadi didikan dan pengajaran. Firman-Mu hari ini Tuhan telah menuntun kami. Bagaimana kami sebagai manusia baru boleh mengelola amarah kami. Sehingga ketika kami marah, maka tindakan kami, perkataan kami adalah untuk mendidik, untuk mengajar kepada kebaikan-kebaikan di hari-hari mendatang. Ya Tuhan, kuatkan dan tolong kami untuk bisa mengelola kemarahan kami, sehingga kami tidak dikuasai kemarahan. Bahkan kami boleh menghentikan kemarahan kami menjadi pengajaran-pengajaran kebaikan dan didikan. Terima kasih Tuhan, kuasa Roh Kudus menolong kami. Dan pada hari ini Tuhan, untuk seluruh aktivitas kami, seluruh pekerjaan kami, bahkan perjalanan kami berserah pada tuntunan Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bertobatlah dan balik pada Bapa. Dia tunggu kau dengan kesetiaannya. Tuhan siap mengampuni dosamu. Oh, baliklah pada Bapa. Oh, baliklah pada Bapa. Jangan lambat, hai sobatku. Tuhan tunggu kepadamu.
KPS TV.